kita berikan kesempatan pada Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Fadil, Al-Habib, Kiai Haji Habib Syarif Muhammad Al-Aidarus, Mustasar PBNU Jawa Barat, selaku juga beliau pimpinan Yayasan As-Salam, untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Maka pada Muhammad Al-Aidarus, falyatafaddal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil haqqil ma'bud. Walhamdulillahi rabbil mawjud. Salatan wa salaman li sayyidinal mahmud wa alihi wa ashabihi ila yaumil mashhud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mau'ud. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad dhawil karabi wal jud. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lan yusibana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Alhamdulillah, rasa puji syukur sudah selayaknya dan seyogianya kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat Allah beserta salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah dan tercurah untuk junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga semoga terlimpah baik untuk keluarga, kerabat, sahabat, umumnya untuk para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratil mukarramin, para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para ajengan, sesepuh, bini sepuh, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, semua pengurus cabang NU se-Jawa Barat, dan kaum muslimin yang berbahagia. Di dalam kamus Islam ada 3 aspek ajaran yang masing-masing memiliki korelasi yang sangat erat. Yang pertama musibah, yang kedua sabar, dan yang ketiga tawakal. Namun sayang, nampaknya musibah hanya dikaitkan dengan sabar. Ada benang merah yang sedikit terputus berkaitan dengan tawakal. Kita sadar sampai hari ini musibah masih terus berlanjut. Dengan kedalaman dan kebersihan nuraninya, Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah menyampaikan, musibah akan memiliki 3 konotasi, akan memiliki 3 makna, tergantung sampai sejauh mana kita mensikapi musibah itu sendiri. Syekh Abdul Qadir mengatakan, yang pertama, musibah bimakna ukubah. Musibah bisa menjadi hukuman. Musibah bisa menjadi sesuatu yang lebih memberatkan apabila musibah itu sendiri disikapi, diperlakukan, ditanggapi dengan hati yang kemerungsung,
dengan hati yang penuh menggerutu, dengan hati yang kukulutus. Nah, ini nampaknya yang terjadi saat musibah itu sebagai sebuah problem. Namun karena sikap jiwa yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali, musibah itu sendiri bisa menjadi ukubah. Demikian Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah dalam sebuah kitabnya. Kemudian yang kedua, musibah bimakna kafarah. Musibah bagi seseorang akan menjadi yang mampu mengurangi dan membersihkan yang namanya dosa. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kifarat. Musibah adalah sebuah proses. Allah karena cintanya kepada yang bersangkutan dibersihkan, dikurangi, dikembalikan ke kondisi awal dengan musibah. Oleh karena itu musibah bimakna kafarah. Dan yang ketiga, musibah bimakna raf'ud darajah. Hampir semua nabi sebelum diangkat, sebelum dibebankan kepada yang bersangkutan tugas kerasulannya, pasti sebelumnya diuji dulu. Dicoba dulu. Apakah siap atau tidak? Nah, begitu lolos dari ujian tersebut, raf'ud darajah. Musibah sebagai sebuah proses promotion, proses peningkatan derajat. Nah, ini akan kembali kepada kita masing-masing. Sampai sejauh mana kita mensikapi COVID ini, karena maaf, tidak sedikit yang akhirnya terbangun suasana yang sangat mencekam. Seakan-akan dunia itu besok kiamat. Kenapa hal ini terjadi? Karena nampak mungkin akan saya coba sampaikan walaupun dalam waktu yang singkat, hilangnya sikap tawakal dari sebagian kaum muslimin. COVID menyita segala-galanya. COVID mengurangi kebiasaan kita yang senantiasa tersenyum. COVID menyita senyum kita. COVID merampas kegembiraan kita. COVID mengurangi kebahagiaan kita. Padahal kalau kita ukur dari 24 jam, Allah lebih banyak memberikan anugerah nikmatnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan COVID ini kita tetap, saya sangat setuju, harus berhati-hati. Malah sebagian ulama mengatakan wajib untuk bisa melaksanakan yang namanya prinsip-prinsip kehati-hatian. Saya sepakat dengan prokes, saya sepakat dengan vaksin. Janganlah kita mensikapinya dengan hal-hal yang malah justru akan kontraproduktif. Kembali ke persoalan, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51 yang ini jelas sebagai pegangan kita. Kul, katakanlah ya Muhammad, la yusibana. Ya. Sekali-kali kami tidak menurunkan musibah kepada kalian. Illa ma kataballahu lana, kecuali atau melainkan itu semua sudah ada dalam skenario besar Allah. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Itu semua sudah digariskan oleh Allah. Huwa maulana. Nah, ini nampaknya yang sering terlewatkan. Dialah Allah Maha Pelindung kita. Fa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, kenapa sekarang ini masyarakat tercekam, masyarakat galau, masyarakat gelisah, seakan-akan kehilangan
yang namanya rasa optimisme hidup. Nah, mari kita luruskan. Jadi, tidak sedikit yang nampaknya kurang pas atau kurang tepat memahami secara utuh makna tawakal. Jelas, tawakal berbeda dengan pasrah. Kenapa manusia harus tawakal? Kita perlu yakin bahwa apa yang digariskan oleh Allah, yang pertama baik, yang kedua benar, yang ketiga manfaat, yang keempat akan menjamin kebahagiaan, yang kelima aman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pasti di dalamnya terkandung nilai-nilai positif yang luar biasa. Kenapa harus tawakal? Manusia selain dianugerahi oleh Allah beberapa sifat positif, dan itu merupakan fitrah, juga manusia dilengkapi dengan beberapa sifat-sifat negatif. Ya, misalnya manusia ini makhluk yang rapuh. Manusia ini makhluk yang ringkih. Manusia ini makhluk yang labil. Manusia ini makhluk yang cengeng. Manusia ini makhluk yang mudah putus asa. Manusia ini makhluk yang tidak sabaran. Manusia ini makhluk yang malas. Dan yang terutama, tidak jarang dari diri seseorang muncul sikap-sikap yang mengarah kepada perbuatan yang nekat. Itulah kesempurnaan manusia. Selain Allah anugerahkan nilai-nilai positif, juga Allah lengkapi dengan beberapa sifat-sifat yang negatif. Kita ringkih, kita rapuh, kita labil. Oleh karena itu, selain ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal, banyak sekali di dalam Al-Quran yang Allah gariskan kita perlu memiliki yang namanya sifat istiqomah. Nah, kenapa kita perlu tawakal? Karena di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak cukup hanya bermodal keinginan, hanya bermodal kemauan, hanya bermodal apa adanya, tetapi harus siap menghadapi yang namanya realitas hidup. Jadi tidak cukup hanya keinginan saja. Dan maaf, yang namanya kehidupan ini, ada seorang pujangga mengatakan kehidupan ini adalah rangkaian atau gerbong yang namanya problem-problem, yang namanya masalah-masalah. Kehidupan ini sangat dinamis. Di dalam kehidupan ini ada yang namanya pasang, yang namanya surut. Itulah yang namanya realitas kehidupan. Nah, kenapa kita perlu meluruskan pemahaman kita tentang tawakal? Maaf, pasrah itu ada dua. Yang pertama, pasrah kepada kenyataan. Yang kedua, pasrah kepada Allah, yang disebut tawakal. Pasrah kepada kenyataan, dia menerima kegagalan dan apa adanya. Titik. Jadi kegagalan, berhenti di kegagalan itu sendiri. Tidak ada yang namanya ikhtiar. Tidak ada yang namanya upaya. Tidak ada yang namanya usaha-usaha yang lebih jauh. Padahal Allah telah menyampaikan segala sesuatu pasti ada keluarnya. Demikian juga yang namanya penyakit. Likulli da'in dawaun. Untuk setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya yakin pada akhirnya untuk COVID ini pun pasti akan obatnya. Nah, sedangkan pasrah kepada Allah atau yang disebut tawakal, ya, dia menerima kegagalan, bukan hanya menerima apa adanya dan diam. Di satu pihak dia mencoba untuk menerima kegagalan, menerima musibah, menerima cobaan, tetapi di balik itu semua dia berupaya untuk mencari jalan keluarnya serta
berupaya untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, dengan bijak salah seorang ulama mengatakan, tawakal dalam Islam adalah aslama wa huwa muhsinun. Menerima, tetapi terus berupaya untuk mencari solusi. Terus berupaya untuk mencari obat. Terus berupaya untuk mencari berbagai cara-cara untuk memperbaikinya. Wa huwa muhsinun. Nah, kita misalnya lihat bagaimana perjalanan Ummuna Siti Hajar, ibunda dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Bagi orang yang pernah menunaikan ibadah haji, mungkin akan tergores dalam sanubarinya satu pemandangan berkaitan dengan sampai sejauh itu perjuangan seorang ibu hanya untuk mencari beberapa tetesan air untuk keberlangsungan Ismail alaihissalam. Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, sampai 7 kali. Ya, sampai 7 kali. Dan ketika itu tidak ada manusia lain, kecuali hanya berdua, Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih bayi, betul-betul bayi merah. Nah, itulah contoh tawakal. Tetap berupaya. Jadi, dari perjalanannya sehingga diabadikan menjadi sebuah bagian dari ibadah haji, ya, yang namanya sa'i, itu menggambarkan sedemikian rupa tingginya sikap tawakal yang ada pada Sayyidah Hajar atau Siti Hajar, ibunda dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Baik, kembali, mudah-mudahan niat kita mensikapi musibah ini diluruskan. Ya. Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad, menyampaikan, man aslaha niyatahu balagha umniyatuhu. Niyatahu, barang siapa yang baik niatnya, insya Allah akan sampai kepada tujuan. Insya Allah, kalau kita menerima musibah ini dengan husnudzon, menerima musibah ini dengan sangkaan yang baik, menerima musibah ini dengan penuh keyakinan, insya Allah. Insya Allah. Dan ini tentunya harus menjadi kesepakatan kita semuanya. Harus menjadi kesepakatan kita semuanya. Di antara beberapa hikmah yang terkandung dalam tawakal, para ulama menyampaikan yang pertama, dengan sikap tawakal agar supaya kesadaran kita terjaga, keimanan kita terjaga, bahwa di balik itu semua ada zat yang maha agung. Virus yang maha kecil itu ada pengendalinya yang namanya zat yang maha agung. Untuk Allah besok hilang sangat mudah. Sangat mudah. Oleh karena itu, mari kita tetap optimis. Kemudian yang kedua, agar supaya dalam hati kita tetap terbangun yang namanya sikap optimisme. Inilah mungkin yang akan menjadi sesuatu yang mampu membangun yang namanya imun dalam jiwa kita. Kalau lahir terus kita upayakan dengan berbagai vitamin, namun ada satu yang sering terlupakan. Di sini ada yang namanya kolbu. Di sini ada yang namanya batin. Di sini ada yang namanya jiwa. Kenapa jiwa tidak kita asah? Kenapa jiwa tidak kita isi? Kenapa jiwa tidak kita perbaharui? Ini hikmah yang kedua dari yang namanya tawakal. Nah, kemudian yang ketiga, dengan tawakal artinya kita dipacu untuk terus berikhtiar. Maaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Jabariyah, berbeda dengan Qadariyah. Dan di akhir-akhir ini nampaknya kita banyak suki faham-faham yang cenderung ke neo-khawarij. Khawarij jadid, ya, yang
Ya, banyak memberikan komentar, mohon untuk dikurangi lah, bahwa vaksin ini merupakan kolaborasi dan sebagainya dan sebagainya. Tolonglah, ya, tolong, ya, hal-hal yang bisa merusak tatanan yang dibangun oleh pemerintah, mudah-mudahan tidak diganggu dengan berita-berita yang mengarah ke hoax, ya, mengarah ke hoax. Kemudian yang keempat, tawakal. Hikmah yang terbesar adalah mampu membangun sebuah pribadi yang kuat, ya, membangun integritas diri. Inilah kehidupan. Hidup adalah realistis, adalah realitas, sesuatu yang tidak mungkin kita, sebuah kepribadian yang tangguh. Dan yang terakhir, tentu saja tawakal ini akan membentuk menjadi manusia yang kuat, manusia yang tabah, manusia yang siap menerima berbagai cobaan. Saya kira itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Maaf, mungkin agak kurang relevan, agak kurang tepat. Mudah-mudahan COVID ini tidak menyita kegembiraan kita. Orang yang tadinya biasa tersenyum, sekarang ini mahal senyum. Kalau kita lihat di jalan-jalan itu yang banyak cemberut dan cemberut. Mudah-mudahan kita tetap berhati-hati. Kita anjurkan yang belum divaksin secepatnya, karena itu adalah bentuk ikhtiar. Namun jangan sampai merampas dan menyita kegembiraan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa malana wa ahlana. Allahumma inna nas'aluka farajan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'a wal afiyah min jami'il bala wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka sa'altana min anfusina ma la namlikuhu illa bika fa'tina minha ma yurdika 'anna. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'minu ya muhaiminu ya qaribu ya azizu khallisna minal waba. Amin. Ya Allah, al-amana الأمانة الأمانة يا جبار يا غفار يا ستار خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله الأمانة 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 يا عزيز لا يضام خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله الأمانة 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 يا ذا النعمة السابغة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء خلصنا من الوباء يا الله الأمانة 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 يا قائم لا يزول يا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا
innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.